Oke teman-teman, jadi ini adalah alat-alat untuk memotong HPL secara manual, dan ini semuanya barang yang sudah lama ya, bukan barang baru. Sudah kelihatan kotor. Super tajam. Tapi konten kali ini bukan mengenai alat potong HPL secara manual. Saya melihat di subscriber di Andy Workshop itu banyak sekali teman-teman yang ternyata bikin channel YouTube ya, baik itu review, DIY atau vlogger, food vlogging. Saya melihat itu lengkap banget ya teman-teman. Dan untuk kali ini ya saya akan coba berbagi kepada teman-teman semuanya gimana caranya kita bikin video dengan audio yang nggak terlalu mahal seperti Boya Mini ini. Dan untuk kalian para pemula yang mungkin masih coba-coba untuk terjun di dunia konten kreator, nggak terlalu pengen banyak investasi di audio tapi pengen menghasilkan audio yang proper, nah mungkin di konten kali ini kalian bisa dapat solusinya. Karena Boya Mini harganya nggak sampai 1 juta. Suara yang kalian dengarkan dari tadi ini adalah suara dari Boya Mini nih ya, yang saya taruh di sini. Dan kalau menurut saya sih untuk kualitas suaranya, baik untuk talking head seperti ini maupun kalian mau bikin konten ASMR, suaranya itu sudah cukup profesional ya. Oke teman-teman, jadi di paket pembeliannya kalian dapatkan ini semua. Kotaknya seperti ini, nggak ada yang istimewa ya dari kotaknya, biasa aja. Lalu kita dapat kartu garansi dan ini adalah buku petunjuknya. Kita dapat pouch. Nah, kenapa pouch ini penting? Karena kita dapat 2 buah receiver. Yang satu Type-C seperti ini bisa untuk kamera action atau di HP Android. Kalau teman-teman pakai iPhone 15, 16, kalian juga bisa menggunakan yang Type-C seperti ini. Nah, bisa kalian masukkan di sini seperti ini. Dan transmitter satunya ini saya pakai untuk ngomong sekarang ini teman-teman ya. Receiver yang Lightning itu bisa kita masukkan ke pouch ini. Karena ya charging case-nya ini cuma bisa muat 1 receiver teman-teman. Lalu kita dapat kabel cas ya dari USB Type A ke Type C. Nah, ketika baru dapat unit ini, teman-teman jangan lupa ya, khusus untuk transmitternya ini ada seal-nya. Nah, ini harus kalian lepas dulu supaya bisa langsung ngecas. Nah, dia langsung ngecas ya. Kalau ngecas dia warna hijau. Oke, kebetulan di luar pas hujan dan jendela sengaja saya buka supaya saya pengen tahu nih gimana kualitas dari AI noise reduction dari Boya Mini. Saya akan diam sebentar supaya kalian bisa dengar ya apa aja yang ada di sekitar saya, ambience-nya apa aja. Ada hujan, ada suara kipas lighting 2, ada beberapa kipas yang ada di komputer saya, dan ada noise dari speaker yang ada di belakang saya. Nah, dia punya 3 level untuk noise reduction-nya. Kalau kita mau aktifin, tinggal kita pencet ini ya. Di sini ada tombol NR, noise reduction. Ketika kita pencet, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Artinya AI noise reduction-nya aktif. Kita praktekkan langsung ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, saya bisa tahu di sini aktif noise reduction-nya karena tanpa melihat lampu yang di sini, saya bisa melihat lampu yang ada di receiver-nya. Bentar, saya akan tunjukkan ya teman-teman. Nah, ini ya, dia warnanya hijau. Artinya noise reduction-nya aktif. Oke, untuk mengaktifkan noise reduction level 2, kita pencet tombol yang ada di receiver-nya. Kita pencet sekali, dia akan kedip-kedip, dan ini adalah noise reduction level 2. Jadi gimana? Suara dari saya apakah jelas, bulat, apakah terkesan robotik, dan gimana ambience-nya?
Apakah kalian masih mendengar suara hujan yang cukup deras di luar? Saya akan aktifkan level 3 supaya kalian bisa membedakan. Oke, dia sudah kedip-kedip. Ini adalah noise reduction AI level 3. Oke, saya coba dengarkan dulu ya teman-teman ya. Saya akan cek di komputer karena saya sendiri penasaran nih gimana hasilnya. Hujannya deras banget teman-teman ya. Kalian bisa dengar. Dan yang bikin saya kaget yaitu ketika saya cek video yang tadi, AI noise reduction-nya dia itu bekerja dengan baik, dan di level satunya pun dia itu sudah bisa menekan noise yang ada di sekitar kita. Bahkan hujan sederas ini itu bisa hilang, dan saya merasa walaupun lingkungan itu bisa disenyapkan, tapi untuk suara orangnya itu nggak robotik, jadi kesannya benar-benar natural teman-teman. Kita coba sekali lagi ya, karena hujannya makin deras. Saya akan aktifkan lagi noise reduction-nya. Cukup yang level pertama aja. 1, 2, 3. Oke, gimana menurut kalian? Saya yakin ambience-nya senyap, tapi suara yang kalian dengarkan ini cukup natural, sehingga saya nggak heran kalau Boya menekankan fitur AI noise reduction ini sebagai selling point-nya. Ya, itu tadi sudah kita tes gimana kualitas dari noise reduction AI Boya Mini. Sekarang kita akan beranjak ke fitur berikutnya, yaitu suara uncle dan juga suara auntie. Langsung aja ya. Caranya yaitu kita pencet 2 kali tombol yang ada di receivernya. 1, 2. Nah, dia sudah kedip sekali. Nah, ini sekarang seharusnya sudah masuk ke mode suara uncle, atau kalau di buku petunjuknya juga bisa disebut suara god ya. Jadi suara ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau podcast dan kalian ingin menyamarkan identitas dari orang yang kalian ajak bicara, terutama kalau dia itu laki-laki ya. Kalian bisa gunakan mode suara ini. Sekarang kita akan rubah ke mode auntie. Caranya sama ya. Kita pencet 2 kali lagi. Nah, dia sudah kedip-kedip 2 kali. Jadi seperti ini mode suara auntie. Jadi suaranya lebih cempreng, lebih ke perempuan. Tapi kalau saya dengarkan tadi itu sih mirip dengan chipmunk suaranya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa mengkombinasikan antara mode God Voice atau Goddess Voice dengan noise reduction AI-nya. Langsung aja kita coba ya. Kita pencet sekali. Dia sama-sama sudah berwarna hijau. Di sini LED-nya juga berwarna hijau. Artinya ini mode Goddess yang sudah dipadukan dengan AI noise reduction. Jadi gimana fitur ini? Apakah ini berguna? Yang jelas kalau kalian pengen menyamarkan identitas dari orang yang kalian ajak bicara, terutama kalau dia itu perempuan ya, atau anak-anak, kalian bisa gunakan mode ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita mau cobain gimana jangkauan dari mikrofon terbaru ya dari Boya. Nih, Boya Mini, seukuran permen, kecil sekali ya teman-teman. Dan dia diklaim bisa untuk menangkap sinyal kurang lebihnya 100 meter. Nah, kita nggak usah muluk-muluk ya untuk tes sampai 100 meter. Jadi jarak dari sini sampai ke ujung dari pagar rumah kami ini sekitar 50 meter. Oke, langsung aja ya kita tes. Saya membelakangi receiver. Ini jarak sekitar 12,5 meter ya. Seperti ini transmisinya. Gimana teman-teman? Apakah masih bisa terdengar dengan jelas atau sudah putus-putus? Kita bergerak lagi ke 50 meter ya. Langsung aja ke ujung. Saya bicara mengenai receiver. Biasanya sih memang putus-putus ya, wajar kan. Kalau berbicara membelakangi receiver. Oke. Ini di titik 50 meter. Ini sudah dekat sama batas pagar. Jadi ini pas ya 50 meter. Saya akan bergerak untuk mendekati kamera. Nah, gimana? Apakah transmisi di 50 meter tadi itu udah terganggu? Saya rasa kalau dia klaimnya sampai 100 meter, nah 50 meter kayak tadi itu udah nggak masalah ya teman-teman. Lalu sekalian saya jalan, saya akan coba untuk mengaktifkan fitur noise reduction ya. Ini
AI base ya. Jadi ada basic AI-nya. Nah, ini sudah nyala hijau untuk lampunya. Gimana bedanya? Mungkin tadi banyak ambience ya, ambience suara serangga, dan juga kita baru aja selesai hujan nih teman-teman. Saya nonaktifkan untuk noise reduction-nya. Nah, saya akan cek gimana hasilnya di komputer. Langsung kembali ke studio. Oke teman-teman, udah saya cek barusan untuk hasil videonya, dan ternyata transmisi 50 meter itu cukup jernih dan nggak putus-putus ya. Terutama kalau posisi kita itu nggak membelakangi handphonenya. Karena kalau kita membelakangi handphone, transmisi sinyal dari mikrofonnya itu pastinya terhalang dari badan kita ya. Dan kalau memang ada putus-putusnya, saya rasa itu hal yang wajar. Ketika saya sudah menghadap kembali ke handphonenya dengan jarak 50 meter, itu benar-benar clear, nggak ada putus-putusnya, dan nggak ada delay-nya sama sekali ya teman-teman. Jadi Boya Mini Microphone Wireless ini cocok sekali buat teman-teman yang pengen konten tapi nggak ribet, atau mengawali jadi konten kreator tapi nggak pengen investasi terlalu banyak ya di perangkat audio, tapi tetap mendapatkan hasil yang profesional seperti yang kalian dengarkan dari tadi. Nah, gimana menurut kalian mengenai suaranya, fitur-fiturnya? Pastinya nggak banyak mikrofon yang memberikan fitur-fitur sedemikian melimpah dengan harga nggak sampai 1 juta. Terlebih lagi ukuran dari mikrofonnya ini kecil sekali ya, nggak intimidatif, sehingga kalau kalian mau ngevlog di tempat umum itu nggak terlalu menarik perhatian ya teman-teman. Lalu untuk warnanya, dia tersedia 2 warna ya, ada yang hitam, terus untuk yang cewek ya bisa kalian beli yang warna putih. Kemarin saya dapat info bahwa ini harga rilisnya sekitar 899.000 alias 900.000, dan menurut saya itu adalah harga yang benar-benar murah ya untuk mikrofon wireless dengan fitur-fitur yang cukup melimpah. Lalu semua produk juga nggak luput dari kekurangan. Kalau menurut saya sih cuman satu ya, harusnya sih Boya dengan kualitas sebagus ini dia itu juga menyediakan opsi untuk receiver kamera mirrorless. Karena untuk kualitas suaranya saya rasa ini sudah cukup profesional. Sayang sekali kalau cuman bisa dipasang di handphone dan kamera action. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian tertarik untuk membeli produk ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Segala kritik dan saran saya terima. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.